Masuklah kita acara yang ketiga, kata sambutan dari Mudirul Ma'had. Di sini kami mintakan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Rahmatul Ahda Al-Hafiz, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada diri kita untuk bisa hadir di dalam majelis, di dalam pesantren Tahfizul Quran Abul Yatama Al-Mustafa di Pekansawah. Jadi pondok pesantren ini berdiri dengan adanya pondok-pondok pesantren yang mendidik, yang menggembleng setiap orang, setiap hati-hati manusia, maka disitulah dengan adanya pondok pesantren, maka agama Islam di Indonesia masih tegak, masih berdiri dengan kokoh. Adanya pondok pesantren bukan hanya mengajarkan tentang keilmuan, tetapi adanya pondok pesantren didirikan untuk menggembleng akhlak, budi pekerti, sopan santun, dan lain sebagainya. Kalau di pesantren hanya mengandalkan tentang ilmu, mengandalkan tentang pengetahuan, maka pada hari ini pesantren akan kalah dengan yang namanya Google. Kalau buka Google, mau tanya apa saja keluar. Gak perlu kita susah-susah belajar menghafal. Mau tanya tentang masalah fikih keluar, tentang masalah tafsir keluar, tentang masalah apa aja, ayat berapa, juz berapa, ini keluar semua. Tetapi di pesantren didirikan adalah untuk menggembleng akhlak, merubah akhlak yang tadinya akhlaknya membawa akhlak yang jelek dari rumah, maka dimasukkan pesantren untuk merubah akhlak seorang. Dan ini bukan suatu hal yang mudah. Merubah karakter orang ini bukan suatu hal yang mudah. Maka di sini di pesantren harus digembleng 24 jam. 24 jam dijaga, paginya dijaga, malamnya dijaga. Paginya disuruh baca Al-Quran, malamnya disuruh banyak-banyak amalan, mengerjakan sholat, zikir, dan lain sebagainya. Setidaknya kalau tidak bisa menjaga amalan-amalan tadi, setidaknya jangan keluar dari pesantren. Jangan keluar dari pesantren. Tidur pun di pesantren. Karena orang yang tidur di pesantren ini lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah. Tidurnya orang alim ini lebih ditakuti setan daripada ibadahnya ahli ibadah. Maka ini kita yang ingin ciptakan di sini, yaitu pesantren didirikan bukan hanya mengajarkan tentang ilmu, tapi diajarkan juga tentang akhlak, tentang budi pekerti,
sopan santun dan lain sebagainya. Maka saya di sini berdiri di sini adalah untuk mewakili pondok pesantren. Selama saya di sini, alhamdulillah kurang lebih 3 tahun setengah, hampir 4 tahun, dan mulai dari nol. Saya mulai dari sini dan di sini berjuang. Saya niat di sini untuk berjuang. Saya jauh-jauh dari kota Tegal. Saya aslinya orang Jawa, orang Tegal, Ngapak. Kata orang Tegal, orang Ngapak, orang kepenak. Nah, itulah semboyan orang Tegal. Semboyan di daerah saya seperti itu. Jadi saya jauh-jauh dari Tegal, mondoknya juga di Jawa, mondok tahfiz di Jawa. Kemudian setelah selesai saya tahfiz, kemudian saya lanjut untuk ngambil kitab kuning, belajar syariat di Jawa juga. Terbangnya perginya malah ke Langkat, ke Pekan Sawah. Maka saya niatkan pergi ke sini, saya niat untuk berjuang. Saya nggak ada niat untuk yang lain, bukan untuk cari yang lain, tapi saya niat di sini hanya semata-mata untuk berjuang, untuk menghidupkan bagaimana agar di setiap rumah-rumah kita ada minimal 1 orang yang hafiz Al-Quran. Amin. Agar di setiap anak-anak keturunan kita semuanya menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran. Amin. Agar di setiap desa kampung kita jangan sampai ada lagi kekurangan hafiz Al-Quran. Panggil orang hafiz Al-Quran dari luar, jangan. Kita ciptakan di kampung kita orang yang hafiz Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Maka didirikannya pondok-pondok pesantren tahfiz Al-Quran adalah untuk membudidayakan Al-Quran, agar bagaimana Al-Quran ini didengar, dibaca hari-hari, dan menghafal Al-Quran ini bukan untuk anak-anak kecil saja, untuk anak-anak muda, tapi bapak-bapak yang sudah ada di sini dan ibu-ibu yang ada di sini juga niatkan untuk menghafal Al-Quran. Niatkan saja. Allah Ta'ala enggak memandang kesuksesan bapak dan ibu di sini, tapi Allah Ta'ala memandang niat bapak dan ibu di sini. Apabila satu orang menghafal Al-Quran, belum selesai dia hafalannya, kemudian mati dia dalam keadaan tengah menghafal Al-Quran, maka nanti di akhirat Allah Ta'ala akan bangkitkan bersama orang-orang yang telah sempurna hafalannya. Amin. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu ada di sini semuanya nanti setelah dari sini pulang ke rumah, dibuka Al-Qur'annya, dibaca, kemudian niat saya mau menghafal Al-Qur'an. Jangan hanya anaknya saja dipondokkan, jangan hanya saja keponakannya, sepupunya, tapi setiap diri kita niat untuk menghafal Al-Qur'an. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz. Mudah-mudahan apa yang tadi Al-Ustaz sampaikan dapat menjadi iktibar kepada kami. Baiklah, masuklah kita acara yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Kepala Desa Pekan Sawah. Atau kami mintakan kepada tokoh masyarakat di sini, kami mintakan kesediaan Bapak Rusman. Kepada Bapak Rusman kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya ibadallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta
minoritas. Daerah minoritas ini bukan soalnya minoritas. Bapak-bapak Betawi, bukan mayoritas ya, minoritas ya, kumpulan itu bapak agama. Jadi sudah kita ketahui itu sebagai cikal bakal untuk bapak mengetahui bahwa bapak yaitu di daerah kita ini. Tapi kalau kita bergaul dengan baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu memberikan jalan-jalan solusi keluarnya. Jadi inilah saya sampaikan sebagai penyambung daripada Pak Desa, walaupun dia tidak hadir. Jadi saya sebagai tokoh masyarakat ini, saya dari tahun 1982 saya masuk kemari. Kami ada guru agama yang diterjunkan dari Langkat 6 orang, ada yang ke Telaga, ada saya kemari, ada yang di sana. Jadi begitulah keadaan itu, ya kan, sambung-nyambung terus sampai kepada masyarakat ini. Jadi kita bersyukur sekali. Ya, di daerah kita ini yaitu diberikan rahmat oleh Allah SWT melalui tangan-tangan yang bermurah, yaitu terutama Bapak Rusli serta Bapak Kiai yang ingin menyumbangkan daripada pemikirannya, tenaganya, ya kan, mencurahkan daripada untuk memperhatikan umat Islam yang di daerah ini. Karena pada umumnya suku Jawa di sini perantau, Bapak datang ke daerah sini. Ada Tanjung Gunung, ada pada itu. Jadi sudah saya ketahui, ya kan, itu perlu pendidikan katanya, terutama yang sesuai kata Bapak Abdullah tadi. Saya sambungkan sedikit kepada ibu-ibu, ya kan, peritan. Itu dibawa daripada Pak Desa. Berapa ini 12 dusun, dan yang mana-mana yang beragama Islam jangan lupa sini maatnya, di tempatnya. Mati tempat. Jadi kami himbaukan, yaitu kami sarankan supaya diadakan mulazamah membaca Al-Quran di daerah ini. Itu belum ada sini. Jadi nanti dibimbing dan diperhatikan oleh Bapak Ustadz Abdullah serta Bapak yang ini yang sudah disampaikan di daerah kita ini lebih amanah. Maka oleh sebab itu supaya jangan ketinggalan masalah keagamaan kita ini. Karena maklumlah zaman globalisasi ini kan banyak namanya anak-anak kita sudah mengerti main itu HP itu kan, kecil-kecil udah tahu dia apa ini. Jadi kalau kurang kata Bapak ini tadi pengajaran daripada agama kita ini, ya kan, itu untuk tahun akan datang, 10 tahun akan datang, bagaimana keadaan kita ini, keadaan keagamaan kita ini. Yang kedua, jangan lupa, dulu udah pernah, itulah kami maksudnya itu untuk menyambungkan daripada pendidikan ini, ya kan, supaya jangan dia kosong. Diadakanlah dulu, yaitu sudah saya sama Pak Desa, PAUD agama Islam sama itu jaya. Sini nggak ada belum. Jadi kami membawa ini kan dari Pak Kiai, ada kelas latihan. Mudah-mudahan kalau ada nanti PAUD agama Islam serta ibtidaiyah itu nyambung Bapak kepada tahfiz ini. Itulah supaya jangan kosong di daerah kita ini. Karena di sana di mana-mana saya perhatikan udah banyak ini, ya kan, jamu-jamu daripada tahfiz Quran ini. Apalagi daerah Medan, nggak tahu lagi ada yang di sana. Saya tahu pernah saya jumpai ada yang nggak bayar pun nggak bayar ini. Anaknya asal mau dia mau tahfiz. Inilah keponakan Bapak ini saya antarkan di Medan. Asal mau dia menjadi tahfiz. Tapi itu tadi pengaruh itu memang berat dari luar. Keluar dia ibu ya kan, nggak nongol lagi dia, nggak mau masuk. Itu penyakitnya sana ini. Nggak mau melebu dia keluar, nggak mau masuk. Itu paksalah diantar lagi sama apanya. Ya, sama apa? Yang punya mahat tadi. Tapi nggak satu lagi gimana. Jadi perlunya kerjasama ya Bapak ya. Terutama kita dalam agama Islam ini. Sambung menyambung. Antara satu dengan lainnya. Bertukar pikiran, bertukar arah. Karena untuk kemajuan kemuliaan keagamaan kita, agama Islam kita ini, ya kan? Maka oleh itu, salah satunya apa tadi itu? Mana ada ayat itu? Hadisnya kan? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orangnya belajar Al-Quran dan mengajarkan dia. Maka kata Bapak ini tadi, ya kan? Kalau enggak kita hafal, ya kan? Tapi ada niat mau apa?
menjadi apa nanti di pada masa kita bapak disertakan nanti sama orang yang sudah tahfiz tadi, itulah dapat pertolongan dari gratis daripada Allah melalui syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu himbauan kita. Nah, jangan daerah bahasa ini janganlah makin lama makin apa bahasa kita suruh nah, adakanlah apa namanya bahasa kita itu ya suaranya oleh kepada satu ini jangan sempat apa namanya udah dibangun begini ya kan itu megahnya tahu-tahu udah nanti kira-kira 10 kali datang nggak ada lagi bobrok ya kan nggak ada pula lagi yang datang kemari mau apa menjadi tahfiz. Jadi kami himbau ini melalui Pak Desa ya betul berapa puluh apa nih kan bahasa miliar bahasa kita ini dibangun ini untuk yaitu desa Kasawa dan sekitarnya ini. Jadi kami himbau kepada bapak ibu perwitan terutama ibu-ibu ini tiang agama ya kan ibu-ibu ini tiang agama kata dalam kalau bobrok ibunya rusak nih semuanya di masjid. Nah kenapa? Karena anaknya dibiarkan aja main HP 24 jam dia ini apa-apa nggak tahu apa ini. Nah, makanya itu tadi himbauan kita tadi itulah yang dihimbau daripada desa itu sama-sama sama daerah minoritas kita ini supaya yaitu sama dengan daerah lain yaitu apa namanya kemajuannya. Jadi sekian dapat saya sampaikan sebagai pemohon daripada desa mudah-mudahan manfaatnya pada ibu dan bapak sekalian yang mendengarkan daripada yaitu mengikuti daripada apa namanya wisuda anak kita ini yang bapak wisuda ini adalah pertama ini ya daerah kita berbangga hati daerah Kansawah ini sudah diadakan yaitu apa namanya wisuda daripada tahfiz. Jadi sekianlah kami mohon maaf adanya keluhan dan kesalahan kami dalam penyampaian ini dan kami mohon maaf atas nama Pak Desa dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak tersebut.